Kami masih nantikan sidang lanjutan yang menghadirkan pada hari ini para saksi ahli, diantaranya saksi dari puslapor, ahli balistik, ahli digital forensik, ahli poligraf, dan juga ahli DNA. Kalau tadi kita kutip apa keterangan yang disampaikan oleh Sumirat selaku dari saksi ahli, yaitu ahli balistik yang ditanyakan oleh hakim apa saja yang telah dilakukan dalam ahli balistik tersebut atau uji balistik. Yang dilakukan adalah menerima ada 10 selongsong peluru dari 2 senjata api, GS dan juga HS dan juga Glock. Kita kembali simak apa saja keterangan dari Sumirat dalam persidangan pada hari ini. Bisa Anda jelaskan supaya kita semua tahu? Biar. Dari arah tangga kita bisa coba ahli lihat ini ada gambarnya ini. Oh siap. Terang aja. Gak apa-apa, sambil duduk aja gak apa-apa. Jadi di depan tangga itu ada kursi pijat. Ya. Siap. Kursi pijat itu posisinya di depan tangga. Kemudian untuk yang lantai itu adalah lantai gudang yang kami sebut gudang. Di samping pegangan tangga di bawah lantai. Lantainya lantai apa itu? Lantainya lantai parkit, dilapis parkit. Lapis parkit. Terus? Siap. Untuk yang dinding bordesnya adalah di atas tangga itu. Di atas tangga. Nah, tadi saya masih belum tuntas terkait dengan sudut tembakan itu. Perkenaan tembakan. Perkenaan tembakan. Yang ahli maksud itu perkenaan tembakan itu apa yang seperti yang ini? Coba lihat ini. Siap. Betul Bapak. Jadi perkenaan tembakan adalah perkenaan dari proyektil yang mengenai objek. Siap. Ya. Nah, apakah proyektil yang mengenai objek tersebut dapat menentukan alur dari sudut tembakan itu? Arah. Bisa menentukan. Bagaimana caranya Anda mengukur dari titik tembakan itu sampai ke arah posisi penembak itu? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan laser yang mulia, Bapak izin, yang laser point yang balistik itu apabila sudut sudah ditemukan, kemudian dipasangkan pada tongkat sudut atau ke benang akan dihidupkan lasernya sehingga bentuklah sudut di depan tangga. Di tempat arah. Siap. Yang sudut perkenaan tembakan ini, proyektil tembakan ini arahnya penembaknya dari mana? Dari bawah. Dari bawah, posisinya di mana? Di depan tangga. Di depan tangga. Siap. Oke. Bisa kan posisi orang yang menembak dengan melihat sudut perkenaan tembakan ini? Bisa. Nah, bisa ya? Bisa. Kalau posisi orang yang menembak dengan perkenaan ini, posisinya menurut ahli kira-kira apa dia berdiri apa jongkok? Siap. Jadi 3 titik yang bisa kita ambil sudutnya, sudut tembaknya adalah menunjukkan posisinya adalah perpan. Sehingga anak persis di depan mana? Di depan tangga. Di anak tangga terakhir. Anak tangga terakhir. Siap. Itu kalau posisi senjatanya adalah posisinya di bawah. Siap. Karena sudutnya terbentuk itu berapa derajat? Siap. Ada. Bisa diperagakan apa cara menariknya itu? Jadi kalau untuk posisi 45 derajat itu posisinya begini yang mulia. Siap. Kalau yang sudut yang kita temukan dari 3 titik perkenaan tembakan ada posisinya di bawah. Agak bawah.
Jadi kan orang itu cara menembaknya jongkok apa berdiri? Yang kita bicarakan adalah posisi senjata. Oh, iya. Siap. Posisi Bisa senjata. saja menembak begini atau jongkok. Oh, bisa Atau posisinya posisi samping, atau kan kita bicara adalah dari ujung laras. ujung laras. Jadi ahli mau menjelaskan bahwa ujung larasnya itu berada di posisi Di bawah. bawah. Siap. Oh, terkait dengan perkenaan Di tembakan bordes. proyektil ini ya. Siap. Terkait dengan perkenaan proyektil tembakan yang ada di lantai, Siap. bisa Anda tentukan? Bisa. Bagaimana caranya? Jadi pada Tunggu Mas. Apakah itu menggunakan metode yang tadi itu juga? Tali, benang siap. dan Benang kita menggunakan tonggak balistik, kemudian juga busur balistik. Ya, coba dijelaskan yang di lantai. Jadi posisi di lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai parkit, lapisan parkit, lapisan yang berbentuk kayu, bentuknya kayu, motif kayu, itu terbentuk di situ sudut. Anak peluru mengenai parkit dan ada dua tercungkil, ada dua posisi yang tercungkil. Tetapi pada saat dia mengenai parkit, terbentuk di situ adanya sudut yang terbentuk di parkit tersebut. Sudutnya itu, ini coba ini. Aduh, nggak kelihatan pula. Yang mana yang Anda ahli ukur? Titik yang mana? Titiknya adalah yang di depan pintu Oh, yang terbuka. di depan pintu. Siap. Terus yang di depan pintu itu ya? Siap. Kalau yang di bawahnya itu, yang menurut ahli, apa itu? Teliti, ada dua ya? Ada tiga. Ada tiga posisinya di mana itu? Tiga itu posisinya. Yang ini lihat ini gambar. Siap. Ada di tangga yang mau turun satu, kemudian di titik itu dua, di depan pintu dua. Pintu dua. Ya. Depan pintu dua. Siap. Bukan yang satu di bawah ini ya? Bukan yang sebelah sini. Di Bukan. itu Pintu dua. kamar gudang. Dua, yang di bawah satu ya? Siap, tidak bukan. Oke. Tadi terkait dengan sudut perkenaan ini, itu berapa derajat yang saudara peroleh? Bisa Bisa. lihat. Siap. Untuk sudut-sudut tembakan itu kami menemukan yang di lantai adalah sudut yang sudut A adalah 40 derajat. 40 derajat. Kemudian titik B 41 derajat, sedangkan titik C 39 derajat. Itu menggunakan busur juga? Siap, menggunakan busur balistik. Balistik ya? Siap. Terus menggunakan benang sebagai alat Benang bantu? dan tonggak balistik. Bukan laser? Laser tidak, kami Tidak. menggunakan benang. Menggunakan benang Siap. dan tongkat balistik itu Siap. tadi ya? Ketika mengukur itu menggunakan busur, tongkat balistik, dan dibantu alat benang, bisa nggak ditentukan posisi yang menembak ke arah lantai itu? Bisa? Bisa. Posisi Menurut ahli senjata. posisinya seperti apa? Posisi senjata. Senjata. Siap. Menurut ahli itu posisinya seperti apa? Posisinya dia karena sudut yang terbentuk sangat tidak melebihi 45 derajat sehingga sudutnya dia agak turun. Jadi dia senjata itu dia berada di bawah. Di bawah. Oh begini Siap. ya. Siap. Kalau Posisinya di bawah. orangnya mau jongkok atau tidak, Kita tidak tidak tahu. bisa pastikan. Siap, Tapi siap. kalau moncong Senjata. senjatanya, Siap. apa namanya? Moncong senjata. ini Laras namanya. ya. Nah, larasnya, Siap. Moncong senjata betul. Itu mengarah ke modelnya seperti ini bawah itu. Siap betul. Arahnya bawah. Oh seperti itu ya. Siap. Itu kalau seperti itu orangnya berdiri apa jongkok? Bisa Anda jelaskan ahli? Kalau di posisi menembak itu kan mencari posisi yang
menggunakan genggaman yang enak dan stabil. Dengan posisi stabil. Maksud saya gini, dengan posisi laras yang seperti ini, derajat berapa tadi? 40? Ya, 41, 39, 40. 39, 40. Itu bisa dipastikan nggak orang yang menembak itu dalam posisi berdiri atau dalam posisi jongkok? Kita kembali ke kebiasaan menembak. Tapi kita yang bicara adalah ujung larasnya. Okay. Kalau ujung laras ini bisa nggak pastikan posisi senjata? Apakah? Siap. Moncongnya ini. Siap. Ini ya. Anggaplah ini moncong. Siap. Ditarik benang yang Anda gunakan untuk benang balistik. Siap. Ya kan? Terus menggunakan tongkat balistik. Siap. Serta busur balistik. Siap. Ya kan? Yang Anda lengketkan di lantai. Siap. Ya kan? Ketika Anda menarik, kita tidak berbicara orangnya ya. Siap. Kita berbicara masalah senjatanya. Siap. Nah, moncong senjatanya itu posisinya apakah Siap. Posisinya seperti ini. seperti ini ya? Kurang dari 45 derajat. Kurang dari 45, kemiringan kurang dari Siap. 4 derajat Siap. ya? Siap. Jadi posisi senjata itu dari atas ke bawah? Siap, dari atas ke bawah. Oke. Memungkinkan nggak dari atas ke bawah itu orangnya berada di, aduh mana gambarnya tadi? Di belakang kursi pijat itu? Ya, memungkinkan. Memungkinkan. Siap, betul. Jarak dari situ ke situ jauh apa dekat? Antara 1 sampai 2 meter. Antara 1 sampai 2 meter. Siap. Oke. Tadi saudara ahli menjelaskan terkait dengan selongsong peluru, ya, dengan proyektil peluru. Ya ahli ya. Ya, siap. Betul. Yang ahli tadi jelaskan terkait dengan apa namanya poligonal dan konvensional. Ini poligonal dan konvensional ini dapat dilihat dari selongsong atau dari anak peluru? Anak peluru. Dari anak peluru. Kalau poligonal itu anak peluru sifatnya hancur atau masih butir? Masih bisa deformasi, bisa masih utuh. Oh, kalau deformasi itu hancur. Deformasi ada beberapa, ada deformasi yang hancur tidak terbentuk lagi, ada yang memang masih bisa diidentifikasi. Oke. Tapi bisa diklasifikasi yang mana yang poligonal, yang mana yang konvensional ya? Bisa. Bisa. Menurut penelitian ahli ketika melakukan penelitian terkait dengan anak peluru itu, ada berapa biji yang ahli bisa perkirakan bahwa peluru yang hancur dengan peluru yang tidak hancur? Siap, izin. Saudara jaksa penuntut umum, mengingat waktu ini ada 5 orang terdakwa yang kita periksa. Kalau saudara menghabis 1 saksi dengan pertanyaan itu, berapa jaksa yang lain akan menghabiskan waktu? Tolong yang efektif, ya. Terima kasih Bapak. Ini terkait dengan menentukan objek peluru proyektil yang ada di tubuh korban. Sehingga kami sangat mengharapkan itu bisa diungkapkan oleh seorang ahli. Saudara sudah 20 menit menggunakan hak saudara. Terima kasih. Terkait dengan selongsong peluru, bisa nggak ahli menentukan yang mana yang digunakan oleh Glock? Ini selongsong loh ya. Yang mana yang digunakan oleh HS? Bisa. Ada tandanya nggak? Bisa. Bisa. Bisa Bapak. Siap. Ada perbedaan nggak antara patukannya selongsong peluru yang dari HS dengan Glock itu? Ada? Ada. Oke, nanti Siap. kita perlihatkan ya. Siap. Saya pindah dulu ke ini, apa namanya? Ahli poligraf. Saudara ahli poligraf. Siap Bapak. Tadi saudara katanya menggunakan alat yang
tingkat akurasinya 93%-nya. Siap. Ketika saudara melakukan pemeriksaan lie detektor terkait dengan Pemeriksaan poligraf, Bapak. apa? Pemeriksaan poligraf. Pemeriksaan poligraf. Siap. Terkait dengan kelima terdakwa ini, apakah terdakwa ini semua dalam keadaan sehat? Siap, sehat, Bapak. Anda bisa pastikan kalau mereka semua sehat? Mohon izin Bapak menyampaikan berkaitan pemeriksaan poligraf di tahapan pretest itu kita menanyakan kepada terperiksa apakah bagaimana riwayat kesehatannya dan riwayat sosialnya. Kita bisa melihat seseorang itu sehat atau tidak dari riwayat kesehatannya, Bapak. Artinya ketika itu mereka riwayat kesehatannya yang diberikan kepada ahli. Kita menanyakan apakah bagaimana riwayat kesehatannya, Bapak. Kesimpulannya mereka sehat. Siap. Oke, terima kasih. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa semakin pandai pemeriksa melakukan pemeriksaan, semakin baik hasilnya. Siap. Ini terhadap pemeriksa. Siap. Saya balik. Kalau yang diperiksa pandai, hasilnya seperti apa? Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan, Bapak. Ya, yang terperiksa. Iya, semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan ya? Siap. Jadi kalau pemeriksaan poligraf itu mohon izin, semakin tinggi tingkat pendidikannya, berarti kan semakin pandai. Itu semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Karena mudah. semakin kooperatif. Semakin kooperatif. Siap. Harusnya begitu ya? Siap. Kalau orang yang diperiksa ini orang pandai, hasilnya pasti lebih bagus. Siap. Oke. Terkait dengan pemeriksaan ahli kepada kelima orang ini. Apakah kelima orang terdakwa ini dikategori sebagai orang yang pandai? Untuk dari jenjang sekolah pandai, Bapak. Pandai. Siap. Jadi kelima-limanya pandai ya? Siap. Karena kebetulan kita sering memeriksa juga seorang terperiksa yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Jadi rendah. SD aja tidak lulus seperti itu. Oke. Siap. Tapi yang kelima orang ini termasuk orang pandai? Siap. Oke. Artinya akurasi pemeriksaan saudara itu sangat mempengaruhi ya. Akurasi tingkat pemeriksaannya itu kira-kira menurutnya lebih dari 93% itu tadi ya? Untuk ambang bawah 93%. Ya, kan ambang bawah 93. Siap. Jadi karena mereka ini orang pinter, pasti lebih dari 93 hasilnya ya? Mohon izin Bapak, jadi untuk akurasi ini itu dipengaruhi oleh pemeriksa. Semakin pemeriksa ini ekspert, semakin jam terbangnya tinggi, semakin banyak yang diperiksa, maka akurasi ini bisa naik seperti itu, Bapak. Nah, hasil pemeriksaan ahli terkait kelima orang ini itu berapa persen? Berapa persen maksudnya, Bapak? Berapa persen dari hasil dari ambang batas yang 93 ini? Tidak bisa ditentukan, Bapak. Tidak bisa ditentukan. Siap. Tadi saudara menggunakan metode scoring ya? Siap, hand score. Metode scoring atau penilaian ketika dilakukan poligraf terhadap para terdakwa ya? Siap. Nah, terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam, Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Kasih keluar aja hasilnya. Anda saksikan saat ini Aji Febrianto masih mencoba untuk menunjukkan scoring dari Ferdy Sambo dalam tingkat akurasi kejujuran yang dilakukan oleh pihaknya. Dan kita akan ketahui hasilnya usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia.